akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi hard skill dan soft skill. Sebelum membahas tentang kedudukannya, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu hard skill dan soft skill. Apa sih hard dan soft skill itu? Yuk, kita simak video berikut. Pembahasan pertama mengenai pengertian hard skill. Hard skill terdiri dari dua kata, yaitu hard yang berarti keras dan skill memiliki arti kecakapan, kepandaian, keterampilan, dan keahlian. Jadi dapat disimpulkan arti hard skill adalah seperangkat keterampilan yang mewujudkan konkret dapat ditangkap melalui indera. Arti hard skill lebih jelasnya lagi adalah keterampilan apapun yang berkaitan dengan tugas atau situasi tertentu. Hal ini melibatkan pemahaman dan kecakapan aktivitas spesifik yang melibatkan metode, proses, prosedur, atau teknik. Hard skill juga mudah diukur, tidak seperti soft skill yang terkait dengan kepribadian seseorang. Keterampilan ini dapat atau telah diuji dan memerlukan kualifikasi profesional, teknis, atau akademik. Sedangkan soft skill sendiri memiliki dua kata, yaitu sofi artinya lembek, lunak, lemah, lembut, halus, empuk, dan mudah. Dan skill artinya menghormati sesama, kemampuan mengambil keputusan, dan mencegah suatu masalah. Soft skill merupakan komponen dari hard skill atau IQ seseorang yang merupakan syarat dari sebuah pekerjaan. Soft skill merupakan keterampilan dan kecakapan hidup, baik dengan diri sendiri, berkelompok, atau bermasyarakat, serta dengan Sang Pencipta. Secara garis besar, soft skill bisa digolongkan ke dalam dua kategori. Yang pertama ada intrapersonal dan interpersonal skill. Yang pertama itu intrapersonal skill itu mencangkup kesadaran diri, percaya diri, kesadaran emosional, keterampilan diri, kemajuan, kontrol diri, dan manajemen waktu atau sumber. Interpersonal skill merupakan syarat nomor 1 seorang marketing dan syarat nomor 1 juga untuk seorang pemimpin. Nah, sedangkan interpersonal skill mencangkup yang pertama ada kesadaran sosial, ada kesadaran politik, mengembangkan orang lain, kepemimpinan, pengaruh, dan communication atau komunikasi. Selanjutnya, kedudukan soft skill dan hard skill dalam dunia kerja. Menurut pakar karir Alison Doyle, hard skill adalah kemampuan yang dapat dipelajari, dievaluasi, dan diukur. Ia menyebutkan hard skill merupakan aspek pertama yang dilihat oleh perekrut pada saat interview atau wawancara kerja. Penilaian hard skill ini bertujuan untuk membandingkan secara objektif antara satu pelamar dan pelamar yang lainnya. Dalam arti, hard skill menjadi senjata utama seorang kandidat untuk memasuki dunia kerja profesional. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa hard skill adalah kemampuan yang bisa dibuktikan, sedangkan soft skill tidak. Kaitannya hard skill dan soft skill sebenarnya sudah terlihat di awal seseorang melamar pekerjaan.
Beberapa perusahaan biasanya mencantumkan persyaratan soft skill pada iklan lowongan pekerjaan. Namun, tak sedikit pula perusahaan yang hanya menuliskan syarat utama dan lebih mengarah pada hard skill. Alasannya karena perusahaan butuh kandidat yang memiliki hard skill untuk mengisi posisi atau jabatan yang dibutuhkan. Setelah mengumpulkan beberapa kandidat dengan hard skill mumpuni, barulah pihak perekrutan akan memilih yang terbaik. Kandidat terbaik itu dipilih berdasarkan penilaian soft skill, terutama setelah bertemu langsung saat interview kerja. Dunia kerja percaya bahwa sumber daya manusia yang unggul adalah mereka yang tidak hanya memiliki kemahiran hard skill saja, tetapi juga piawai dalam aspek soft skill-nya. Dunia pendidikan mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian di Harvard University, Amerika Serikat, ternyata kesuksesan seorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis saja, tetapi lebih oleh kemampuan pengelola diri dan orang lain atau soft skill. 20% oleh hard skill dan sisanya 80% oleh soft skill. Suatu realita pendidikan di Indonesia lebih mementingkan potensi yang lebih besar untuk muatan hard skill, bahkan bisa dikatakan lebih berorientasi pada pembelajaran hard skill saja. Pada proses rekrutmen karyawan, kompetensi teknis dan akademis atau hard skill lebih mudah diseleksi, sedangkan kompetensi ini dapat langsung dilihat pada daftar riwayat hidup, pengalaman kerja, indeks prestasi, dan keterampilan yang dikuasai. Sedangkan untuk soft skill biasanya dievaluasi oleh psikolog melalui psikotes dan wawancara mendalam. Interpretasi hasil psikotes maupun tidak dijamin 100% benar, namun sangat membantu perusahaan dalam menerapkan the right person in the right place. Selain hard skill, perubahan membutuhkan karyawan yang mempunyai soft skill. Zer 1998 menyatakan bahwa perpindahan ekonomi industri pada masyarakat industri, informasi dan ekonomi perkantoran berimplikasi pada pekerjaan saat ini yang menekankan pada integritas, komunikasi dan fleksibilitas. Persaingan dunia industri yang semakin ketat membutuhkan karyawan yang tidak hanya memiliki hard skill tetapi juga memiliki soft skill. Soft skill sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Kemanapun, ini dapat membantu individu menerapkan pengetahuan yang didapatkan di perguruan tinggi pada dunia kerja. Menurut Xuanto, pada tahun 2012, para lulusan perguruan tinggi biasanya tidak mempunyai kemampuan untuk mentransfer pengetahuan mereka pada situasi kerja yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai soft skill yang diharapkan perusahaan, yang membuat mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan pekerjaannya. Saking pentingnya soft skill di dunia kerja, manajemen SDM di masa ini selalu berpedoman pada recruit for attitude, train for skill. Ini menunjukkan bahwa salah satu faktor terpenting dalam soft skill adalah perilaku. Sebenarnya, pintar dan cerdas seseorang tidak bisa dinilai di depan orang jika tidak mempunyai perilaku yang baik. Pembahasan yang terakhir mengenai fungsi soft skill dan hard skill dalam dunia kerja. Hard skill sangatlah penting untuk dikembangkan karena kemampuan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan baik dan benar adalah tergantung bagaimana hard skill yang dimiliki.